Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam refresh renungan firman Tuhan Gereja Toraja Jemaat Sion Penajam, Sabtu 22 Agustus 2020. Sebelum kita melakukan segala rencana dan aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 15. Sekali lagi dari Efesus pasal 5 ayat 15. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena Engkau menyertai dan melindungi kami sepanjang malam hari ini. Terlebih lagi kami pada pagi hari ini bangun tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih atas perlindungan dan penyertaan-Mu ya Bapa. Bapa di surga, kini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini dapat tertanam baik dan kami dengarkan dengan baik pula. Ya Bapa, Bapa di surga, inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dari pembacaan Efesus pasal 5 ayat ke-15, saya beri tema, jangan jadi orang bebal, tetapi jadilah orang arif terhadap peringatan-peringatan yang ada, serta terhadap kemajuan zaman. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin bertanya kepada kita sekalian, ada dua pertanyaan saya. Pertanyaan saya yang pertama, benda atau alat apa yang dekat dengan kita, bahkan tidak lepas dari kehidupan kita? Ya, salah satu jawaban terhadap pertanyaan saya yang pertama adalah ponsel atau telepon seluler. Pertanyaan saya yang kedua adalah, apa yang kita lakukan saat kita bangun tidur? Apakah kita berdoa dan membaca Alkitab? Atau begitu bangun tidur kita langsung mengambil ponsel atau telepon seluler kita? Terhadap pertanyaan saya yang kedua ini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang menjawabnya dalam hati masing-masing. Tetapi alangkah baiknya apabila kita saat bangun tidur kita berdoa dan membaca Alkitab yang kita miliki. Pada tahun 2008, Amerika Serikat melakukan survei terhadap penggunaan ponsel atau telepon seluler kepada 200.000 orang. Dan hasilnya menunjukkan bahwa lebih dari 1.000 orang terluka akibat penggunaan ponsel atau telepon seluler, di mana penggunaan ponsel tersebut digunakan pada saat berjalan. Kini lebih dari 1 dekade berselang, dengan semakin banyaknya penggunaan ponsel di seluruh dunia, sepertinya temuan tadi jumlahnya semakin meningkat. Apakah kita pernah mengalami hal yang membahayakan dalam kehidupan kita karena kita terlalu asyik dengan ponsel yang ada di tangan kita ketika kita berada di jalan umum? Lalu bagaimana hubungannya dari pembacaan Alkitab terhadap hal tersebut?
Alkitab menasihatkan kepada kita agar sebagai orang-orang yang percaya mencermati cara hidup kita, terutama dalam penggunaan ponsel atau telepon seluler. Penggunaan ponsel atau telepon seluler yang kita miliki dapat kita gunakan sebagai pelayanan dan pelebaran firman Tuhan di muka dunia. Telepon atau ponsel seluler dapat kita gunakan sebagai sarana informasi dan sarana komunikasi bagi kita semua. Harapannya ponsel atau telepon seluler menjadikan kita semakin arif dan bijaksana, serta dapat menjadikan terang dan garam bagi sesama kita, serta menghindarkan kita menjadi orang yang bebal. Seorang bebal dapat dicap ketika ia sudah mengetahui bahwa pada hal yang dapat membahayakan dirinya dan orang lain, tetapi tetap saja orang tersebut melakukan hal tersebut. Salah satu contohnya adalah penggunaan ponsel sambil berjalan maupun sambil berkendara. Hal tersebut merupakan salah satu contoh atau tanda dari kebebalan kita. Kita tahu bahwa ponsel atau telepon seluler yang kita gunakan pada saat berkendara atau berjalan sangat dapat membahayakan diri kita dan orang lain. Kita meskipun berbagai peringatan sudah diberikan, juga banyak bukti mengenai dampak buruk dari kebiasaan itu, tetapi masih saja orang nekat melakukannya. Mungkin baru benar-benar jerah ketika sudah terkena akibat dari kebiasaan penggunaan ponsel sambil beraktivitas di luar rumah, baru kita tidak melakukannya. Di akhir perenungan ini, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk menggunakan ponsel atau telepon seluler sebagai sarana pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan, sebagai sarana komunikasi dan informasi untuk mempererat tali persaudaraan di kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau masih memperkenankan kepada kami untuk bangun terlebih lagi untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Bapa di surga, jadikan kami semakin hari semakin setia kepada Engkau, taat dan menuruti setiap kehendak dan perintah-Mu ya Bapa. Bapa di surga, kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, dan dapat kami laksanakan di sepanjang kehidupan kami ya Bapa. Bapa di surga, kami berdoa buat pemerintahan kami baik dari tingkat pusat sampai ke pelosok daerah. Tuntun pemimpin kami, arahkan dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan. Ajarlah mereka untuk senantiasa memerintah kami dengan penuh hikmat dan akal budi, serta mengandalkan Engkau dalam setiap kebijakan maupun arahan menuntun dan mengarahkan kami ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa buat tenaga medis, TNI Polri, dalam tugas dan pelayanan mereka, terkhusus dalam menjalani saat ini wabah pandemi COVID-19. Tuntun sertai mereka, beri mereka hikmat dan akal budi, kesabaran, ketekunan, kesehatan, sehingga mereka senantiasa melaksanakan tugas ini dengan berserah dan mengandalkan Engkau ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa
buat saudara-saudara kami yang mungkin mengalami bencana musibah. Engkau tahu kondisi dan keadaan mereka. Sertai mereka, lindungi mereka. Ajarlah mereka untuk senantiasa bersandar dan mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa. Lindungi mereka ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, anak-anak-Mu yang jauh terpisah dengan kami, baik karena aktivitas dan pekerjaan mereka, pendidikan mereka, perkuliahan mereka. Lindungi mereka dalam pendidikan, pekerjaan, kehidupan mereka sehari-hari, keluarga mereka ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, anak-anak-Mu, orang tua kami yang mungkin juga dalam kelemahan tubuh atau proses perawatan. Kiranya Engkau memberkati setiap proses tersebut, memberkati makanan, minuman, obat-obatan, tangan-tangan yang merawat, sehingga daripadanya itu mereka pulih dan sembuh, dan daripadanya itu mereka senantiasa mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, orang tua, keluarga kami yang mungkin saat ini berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Berkati mereka dalam sepanjang kehidupan mereka, pekerjaan mereka, aktivitas mereka. Kiranya Engkau senantiasa menuntun, menyertainya ya Bapa. Bapa di surga, inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan melalui anak Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Salam dan selamat pagi.